Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiang Sarehan Nabil, absen 3. Saya Anak dan Fabian absen 4. Kami dari 11 IPA 1 ingin mengerjakan soal podcast. Apa sih pengertian HIV dan AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh gampang terserang penyakit dan infeksi. Sedangkan kalau AIDS itu apa ya? AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, kalau penyebab AIDS dan HIV itu apa? Penyebabnya adalah disebabkan mulai hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakan narkoba. Nah, kalau faktor penyebab HIV dan AIDS itu apa tuh? Orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman, baik hubungan sesama jenis atau heteroseksual. Nah, kalau gimana sih siklus menstruasi itu? Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh dari vagina. Siklus menstruasi pada wanita berbeda-beda. Biasanya berapa hari sih menstruasi itu? Siklus menstruasi biasanya antara 21 hingga 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Hormon apa aja sih yang mempengaruhi fase menstruasi itu? Ada 5 jenis hormon di dalam tubuh, yaitu 1. Hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim. Yang kedua ada hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga ada hormon perangsang folikokal atau FSH. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. 4. Hormon prelutein. Hormon ini serupa dengan hormon FSH. Hormon ini juga diproduksi di pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. 5. Hormon pelepas gonadotropin. Hormon ini merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikokal dan hormon prelutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Gimana sih mekanisme pengaturan tekanan darah itu? Tekanan darah adalah suatu tekanan yang dihasilkan oleh daya aliran darah terhadap dinding pembuluh darah. Pada saat jantung memompakan sejumlah volume darah, otot dinding jantung berkontraksi. Kontraksi tersebut mendorong volume darah keluar ruang jantung. Kontraksi otak menimbulkan tekanan darah yang diteruskan kepada aliran darah yang keluar dari ruang jantung. Kemudian tekanan tersebut diteruskan kepada dinding pembuluh darah. Tekanan yang pada saat jantung memompa tubuh ialah yang dinamakan dengan sistolik atau sistol dalam bahasa Inggris. Tadi setelah jantung memompa darah, otot jantung mengalami apa sih? Otot jantung kemudian mengalami relaksasi. Saat jantung relaksasi, sejumlah volume darah yang tadi sudah dipompa dan masuk ke pembuluh darah lalu akan dialirkan di sepanjang tubuh. Hal tersebut menyebabkan tekanan pada dinding pembuluh darah menjadi turun. Tekanan pada saat jantung berelaksasi itulah yang disebut dengan diastole. Jadi jantung harus memompa darah agar dapat masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu bersifat apa ya? Karena pembuluh darah bersifat elastis, seperti karet selang. Dibutuhkan sejumlah tekanan
tertentu agar darah dapat terdorong masuk ke selang tersebut. Semakin kaku sempit pembuluh darah, maka jantung harus semakin berat memompa. Maka semakin tinggi juga tekanan yang dihasilkan. Itulah yang dinamakan dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Semakin tinggi tekanan darah yang terdeteksi, berarti semakin sempit dan semakin kaku pembuluh darah. Lama-kelamaan kerja otot jantung akan melemah akibat kerusakan otot. Bila hipertensi tidak diatasi, pada kondisi demikian terjadi gagal jantung, artimia, serangan jantung, dan sebagainya. Itu sebabnya penting untuk menjaga agar tekanan darah tetap dalam tekanan normal. Nah, kalau mekanisme pengaturan kadar gula darah itu gimana? Mekanisme pengaturan kadar gula darah melibatkan beberapa hormon dan organ dalam tubuh. Ketika kadar glukosa naik setelah makan, pankreas melepaskan hormon insulin untuk membantu glukosa masuk ke sel untuk digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai cadangan. Ketika kadar glukosa turun, pankreas melepaskan hormon glukagon yang memicu pelepasan gula dari cadangan dalam hati ke dalam darah. Ini adalah contoh dari umpan balik negatif yang membantu menjaga kadar gula darah tetap dalam kisaran normal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.